Shalom saudara, kembali kita mengikuti Abam, kita masuk di episode 965. Saya didampingi oleh Pendeta Andris. Ya, mari Pak Andris, kita mulai. Baik Pak, ini dari pria usia 60 tahun, dia seorang advokat dari Sidoarjo. Shalom, saya mau sharing Pak mengenai masalah suap. Untuk membelokkan jalan hukum adalah jelas tidak boleh sesuai dengan Amsal 12 ayat 23 dan Mazmur 103 ayat 6. Amsal 17 ayat 23, orang fasik menerima hadiah suapan dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Mazmur 103 ayat 6, Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika suap diberikan untuk memperbaiki jalan hukum? Kita mungkin semua sadar bahwa ini adalah fakta yang terjadi di banyak tempat, di hampir semua urusan pelayanan publik. Banyak pemangku kepentingan tidak dapat menyelesaikan urusan mereka meskipun semua persyaratan telah terpenuhi, dan tidak ada kepastian kapan penyelesaian akan dilakukan. Padahal batas waktu penyelesaian menurut SOP sudah lama berlalu. Sementara masyarakat pemangku kepentingan harus segera berangkat pulang ke kampungnya yang jauh karena ada suatu acara keluarga penting. Oleh karena itu, yang bersangkutan memberi uang pelicin kepada petugas pelayan publik supaya urusannya diselesaikan tepat pada saat tanggal tertentu. Bagaimana kasus dalam kajian Suara Kebenaran Injil tentang masyarakat yang bersangkutan yang telah memberi uang kepada petugas? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Persoalan Anda ini tidak bisa diselesaikan secara mudah. Harus melihat kasus aktual dan konteksnya. Saya akan salah kalau menjawab. Kasus per kasus itu ada uniknya. Tetapi pada prinsipnya, kalau Alkitab berkata suap itu dosa, tidak boleh dilakukan. Nah, minta maaf saya tidak bisa menjawab di ruang publik seperti ini. Saya akan salah nanti, karena kasusnya benar-benar kompleks, rumit. Harus melihat konteks. Tapi ingat, kesucian hidup itu mutlak. Kalau Alkitab berkata jangan, kita tidak boleh lakukan. Oke, teruskan. Baik, selanjutnya wanita usia 49 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak di Palembang. Shalom Bapak, ketika Bapak menjawab masalah ibu-ibu yang suaminya selingkuh, Bapak bilang, tunggu saja suamimu akan dihajar Tuhan. Benar banget itu Pak. Kami menikah tahun 2000. Ketika anak saya yang besar umur 2 tahun, tahun 2002, suami saya ketahuan selingkuh. Tapi dia cepat bertobat. Lalu ketika anak saya yang kedua berumur 4 bulan, tahun 2007, suami saya selingkuh lagi. Ketahuan dan tambah parah. Tidak lama suami saya dipecat karena ketahuan pakai uang perusahaan. Saat dipecat itu pun dia masih selingkuh. Lalu saya pulang ke kampung halaman saya dengan membawa anak saya, 2 orang yang masih kecil. Dan dia bertobat lalu menyusul saya pulang ke rumah orang tua saya. Tidak lama kemudian, suami saya dapat pekerjaan dan saya juga bekerja dan hidup kami lumayan baik. Tidak lama dari situ, suami saya dipercayakan untuk menjadi distributor tanpa modal. 2 tahun kehidupan kami semakin baik, dan suami saya selingkuh lagi dengan perempuan yang sama. Tahun 2009 lalu, karena perputaran uang tidak bagus, suami saya banyak hutang dan tidak bisa bayar pabrik. Lalu suami saya dipolisikan, tapi dengan kemurahan Tuhan, hutang kami dihapuskan oleh pabrik. Mujizat. Sejak saat itu, suami saya tidak bekerja. Tetapi kami masih bisa hidup dengan menagih sisa hutang ke toko-toko. Tapi lama-lama habis juga uangnya, sehingga kami sangat terpuruk.
Tuhan benar-benar menghajar suami saya. Tapi hajaran itu juga berdampak kepada saya dan kedua anak saya. Setiap hari cuman berharap belas kasihan Tuhan. Tapi pertolongan Tuhan itu nyata karena kami bisa hidup sampai sekarang ini. Dulu untuk membeli beras saja terkadang saya tidak mempunyai uang. Ya, kalau suami berbuat salah, suami dipukul Tuhan, istri anak ikut menanggung akibatnya. Tidak bisa tidak. Maka kalau mau memilih jodoh harus hati-hati. Sebab apa yang terjadi atas jodoh seseorang itu akan berakibat pada teman hidupnya. Oke, terus. Lalu pada tahun 2021, saya mencoba dengar khotbah Pak Eras dan coba ikuti ibadah, dan kami berdua dijamah Tuhan. Kami mengikuti ajaran Bapak Eras. Tidak lama kemudian, suami saya mendapatkan pekerjaan lagi. Walaupun gajinya UMR, bahagia sekali saya, Pak. Akhirnya kehidupan kami bisa diperbaiki Tuhan. Dan sampai dengan sekarang, suami saya sudah berubah. Kami hidup cukup dan belajar mencukupkan diri dengan segala hal. Kami hidup sudah tidak lagi ingin ini dan itu, atau ingin kaya. Tidak lagi, Pak. Kami bertekad di usia kami yang sekarang, kami berusaha untuk tidak berhutang, agar di masa tua bisa hidup tenang, tidak dikejar-kejar hutang. Ya, kalau Anda berdua ikuti terus doa pagi, khotbah-khotbah saya di truth.id, ikut puasa dan lain-lain, pasti nanti suamimu berubah. Lalu jijik terhadap dosa. Oke. Terima kasih buat Bapak Eras dengan khotbah-khotbahnya yang sangat menguatkan kami. Salah satu yang menjadi saksi untuk Bapak atas kebenaran-kebenaran yang telah Bapak sampaikan. Walaupun akhirnya suami saya tidak suka dengan Bapak Eras karena potongan video itu. Sehingga saya tidak bisa lagi ikut ibadah online. Tapi saya tetap mengikuti di siaran tunda ulang ketika suami pergi bekerja. Terima kasih ya Pak, Bapak panjang umur, sehat selalu dan jangan pulang dulu ya Pak, kami mengasihi Bapak. Saya katakan satu kalimat ya, suamimu belum beres. Kalau dia beres, dia akan tahu yang saya ajarkan dari Roh Kudus atau tidak. Dia pasti gentar juga kalau mendengar khotbah soal kesucian dan saya sangat tegas terhadap dosa. Dia terganggu. Menurut saya penyakit suami belum sembuh total. Kalau dia sembuh total, dia punya nurani yang baik, dia akan tahu ajaran saya dari Tuhan atau bukan. Kalau sampai dia terbawa oleh potongan video itu hanya pembenaran. Buktikan ucapan saya, dia belum sembuh. Kalau sampai dia tidak bertobat dan belajar kembali kebenaran, dia akan jatuh lagi. Oke, teruskan. Baik, selanjutnya dari wanita, seorang janda, memiliki 2 anak di kota Semarang. Shalom Bapak Erastus Sabdono, 2 minggu lalu, suami saya meninggal dunia. Selama sakit 10 hari, saya sering marah-marah pada suami. Karena merasa capek merawat dan mengurus anak yang masih kecil-kecil. Ketika suami dirawat di rumah sakit, saya berdoa kepada Tuhan agar suami diberi kesembuhan. Karena saya ingin berbakti pada suami dan merawat dengan tulus. Tetapi Tuhan berkehendak lain. Suami saya dipanggil sama Tuhan. Saya merasa sangat berdosa. Yang mau saya tanyakan, Pak, apakah Tuhan mengampuni saya atas sikap saya pada suami selama dia sakit? Yang pertama, dengan karakteristik ini ya, suami sakit, kamu masih marah-marah padahal dia sakit. Watakmu itu bukan buruk, sangat buruk. Mungkin suamimu sakit dan cepat meninggal pun karena karaktermu yang buruk. Kalau sampai suami sakit, kamu bisa marah-marah kepada suami yang sedang sakit. Dengan alasan ada anak-anak kecil lah atau apapun. Tapi itu sikap yang tidak terpuji dan menunjukkan kemiskinan karaktermu. Tapi kamu bertobat, kamu minta ampun kepada Tuhan, Tuhan ampuni. Mungkin Tuhan sayang suamimu kalau masih hidup bersama dengan kamu, dia akan menderita.
Dan kamu juga tidak pernah berubah, kamu pun masuk neraka, dia juga bisa masuk neraka. Dia tidak nyaman di rumah ketika bertemu wanita yang melayani dia, menghormati dia, dia jatuh. Dia masuk neraka itu. Lebih baik dia meninggal. Dan kamu menyesal. Tapi kamu bertobat. Jangan tidak bertobat ya. Dan nanti apakah saya kalau sudah dipanggil Tuhan masih bisa bertemu dengan suami? Bisa kalau kamu bertobat. Suami saya orangnya sangat baik, Pak. Iya kan? Saya belum membaca pertanyaan ini. Saya belum membaca. Iya. Jadi saya ini semua ini spontan. Saya belum membaca sama sekali. Saya sudah berkata, suamimu menderita. Orang baik, bahkan kamu katakan sangat baik, lalu punya istri model kamu. Dia menderita. Maka Tuhan bawa dia pulang. Oke, terus. Dulu waktu masih pacaran kami ibadah di gereja di Roxy dan Gajah Mada. Iya, GSKI Rehoboth nih. Iya, terima kasih Pak. Cerita saya sangat panjang. Kiranya Bapak sehat selalu. Cukup nasihat saya, kamu perhatikan dan kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Selanjutnya pria usia 19 tahun, seorang mahasiswa dari Bandung, asal Bandar Lampung. Iya. Shalom Pak Eras, saya adalah mahasiswa, seorang pria berumur 19 tahun yang saat ini sedang berkuliah di Bandung. Sebelumnya saya ingin berterima kasih atas pengajaran Bapak yang sudah memberkati keluarga saya. Terutama kedua orang tua saya yang sampai saat ini masih mengikuti ibadah Bapak melalui live streaming. Saya ingin bertanya Pak, sebenarnya mengenai Yudas Iskariot, seorang murid Tuhan Yesus yang sering kali dicap sebagai pengkhianat, yang mana itu juga sudah diketahui oleh semua orang Kristen. Nubuat-nubuat mengenai Yudas Iskariot sudah ada di zaman Perjanjian Lama, yang mana itu terjadi berpuluh-puluh atau bahkan beratus-ratus tahun sebelum dia ada. Mazmur 69 ayat 26, 109 ayat 8. Tapi bukankah rahasia itu adalah seperti semacam takdir ya Pak? Bahkan sebelum Yudas ini lahir, sudah ditentukan dari awal bahwa dialah yang akhirnya menjadi pengkhianat yang menyerahkan Tuhan Yesus, seolah-olah apapun yang dia lakukan dalam hidupnya tidak akan merubah takdirnya itu untuk menjadi pengkhianat. Terkadang saya merasa kasihan dengannya dan berpikir, mengapa Allah memutuskan dia menjadi pengkhianat? Kamu harus mengerti bahwa peristiwa itu sudah terjadi. Kalau kita hidup pada zaman itu, zaman Yesus, kita tidak tahu apakah Yudas yang berkhianat. Memang dinubuatkan bahwa satu dari orang di sekitar Yesus akan berkhianat. Tapi itu tidak harus Yudas. Petrus pun juga berpotensi berkhianat. Makanya ketika Yudas sudah mendengar bisikan iblis dan menjual Yesus, iblis menuntut Petrus menampi kalau dalam bahasanya, bahasa Tuhan Yesus. Tapi Yesus berdoa untuk Petrus. Seakan-akan Yesus berkata kepada iblis, satu loh bukan dua. Jadi nubuat itu bukan penetapan, nubuatan bukan penetapan. Nubuat itu dalam kematahuan Allah dikemukakan untuk membuktikan apakah Yesus benar-benar utusan Allah. Dari tempat kelahirannya, kenapa tidak ke Tokyo, kenapa nggak di Syria, kenapa di Bethlehem? Itu Tuhan yang dalam kematahuannya sudah tahu. Dari kelahirannya, daripada waktu dia ke Mesir, balik ke Yehuda dan lain sebagainya. Supaya bisa membuktikan bahwa Yesus benar-benar utusan Allah. Jadi kalau ada orang lain yang mengaku utusan Allah, coba buktikan. Ada nggak verifikasi bahwa utusan Allah? Harus ada nubuatnya. Jadi nubuatan bukan penetapan ya. Oke, ini menarik. Ya. Tapi saya pernah khutbahkan satu kali khutbah khusus soal Yudas ini. Oke, teruskan. Apa yang sudah dilakukannya sampai harus menerima peran seperti itu? Ya ingat ya, ini semua sudah terjadi. Kita hidup di zaman setelah semua kejadian terjadi, kita hubungkan seakan-akan Tuhan yang menetapkan. Oke, terus.
Yang pada akhirnya juga sering menjadi perdebatan orang-orang. Apakah Yudas ini masuk surga atau tidak? Tidak akan masuk surga. Terus. Mungkin yang sebenarnya ingin saya tanyakan adalah, apakah bahkan sebelum kita lahir pun, peran kita ke dalam dunia sudah ditentukan Allah? Allah sudah tahu tapi Allah tidak menentukan. Unik ya, tapi itu Allah yang multidimensional. Nah, memang ada orang-orang tertentu yang ditentukan menjadi orang percaya. Ditentukan menjadi orang percaya bukan berarti ditentukan masuk surga. Kalau dia tidak taat, dia binasa. Oke, teruskan. Dan memang itu yang akan terjadi kepada kita, suka atau tidak suka, baik maupun buruk. Iya. Jadi dalam kematahuannya, Allah sudah tahu, saudara ini masuk surga, kamu itu masuk surga atau tidak. Saya itu bagaimana nanti. Tetapi itu tidak bisa dihubungkan dengan pengetahuan kita yang terbatas. Sebab Tuhan di luar waktu, Tuhan di luar ruang. Ya, Tuhan di luar waktu dan ruang. Tidak peduli apapun yang kita lakukan, tidak akan bisa merubah peran yang sudah ditentukan tersebut. Ya, kita tidak boleh memandang itu sebagai satu bentuk fatalistik. Seakan-akan Tuhan sudah membuat cerita, alur skripnya. Kalau begitu nanti masuk surga atau masuk neraka, ya Tuhan yang bertanggung jawab. Dan itu ajaran predestinasi yang salah. Yang benar Tuhan memberi kebebasan kepada seseorang, tapi jangan menghubungkan proses yang sedang berlangsung dengan Tuhan yang Maha Tahu. Tuhan di luar waktu, di luar ruang kita tidak bisa dihubungkan dengan apa yang sedang berlangsung hari ini. Hiduplah di dalam lingkup keterbatasanmu. Satu, jangan coba dihubungkan dengan kematahuan Allah. Yang dua, bersikap santunlah kepada Tuhan, ya, bahwa Tuhan itu di atas segalanya dan kita tidak boleh menuduh begitu. Dia di luar waktu, di luar ruangan yang multidimensional. Kalau kita memaksakan itu, kita bisa tidak sopan terhadap Tuhan. Terus. Sekian Bapak pertanyaan saya. Mohon maaf jika apa yang saya tulis agak membingungkan. Enggak, aku tahu betul. Terus. Oh iya, sebelumnya mohon diinfokan Ya, juga sudah, apabila sudah dijawab. Oke. Cukup. Oke. Ya. Yuk, terus. Selanjutnya, pria 31 tahun sudah menikah dari Timika, Papua. Ya. Saya ingin kuliah S2 di tempat Bapak Pendeta punya kampus. Apakah ada jurusan pastoral counseling? Mohon respon dari Bapak. Terima kasih Tuhan Kita Yesus punya memberkati. pastoral counseling. S2 ada Pak. Dan S2 pastoral counseling dan itu terakredited. Nanti akan dihubungi orang kami, ya. Oke, teruskan. Selanjutnya, wanita usia 46 tahun sudah menikah, memiliki 2 anak di Bolaang, Mangondo. Shalom Pak Eras dan tim Abam yang diberkati Tuhan. Sambil menulis WhatsApp ini, saya sedang menunggu pertanyaan saya yang sebelumnya di Abam. Saya menulis ini karena sudah tidak tahan menunggu. Saya dulu bukan jemaat GSKI. Sebentar. Pertanyaan sudah dijawab di episode 927. Tolong diberitahu. Ini sudah 965. Dia baru tulis. Berarti dia tidak ikuti. Kami pasti sudah menjawabnya di episode 927. Kami usahakan setiap pertanyaan dijawab. Dan staf saya tahu kalau sampai ada pertanyaan yang tidak terjawab karena tidak masuk di tempat saya tidak happy. Ya. Saya bisa tidak happy dan saya pasti tegur. Tidak boleh begitu. Terus. Saya dulu bukan jemaat GSKI. Saya keluar dari jemaat sebelumnya karena pendetanya mengatakan Bapak sesat. Dan saya tidak bisa terima. Selain itu saya keluar dan memilih mengikuti suami yang berjemaat online di GSKI. Dan sekarang gembala saya adalah Bapak Pendeta Erastus Sabdono. Ya. Sekarang saya sedang ikut doa puasa bersama Bapak Eras. Doa pagi juga selama puasa. Tapi suatu ketika saya dan suami bertengkar gara-gara uang 2.000. Ternyata dia selama ini beli gas yang seharusnya 18.000, dia bayar 20.000. Ini sudah berlangsung lama sejak 2 tahun yang lalu. Bukan baru tahu sekarang, tapi sudah lama. Dan saya sudah bilang, bayar saja sesuai harganya. Tapi tetap seperti itu.
Saya keberatan bukan karena pelit, tapi karena kami juga sering kesulitan uang, Pak. Sedangkan anak saya ke sekolah sering tidak punya jajan. Sangat sering saya hanya beri jajan 2.000. Hari gini jajan anak 2.000 apakah ada? Jadi saya menyesal kalau uang 2.000 setiap beli gas dikasih cuma-cuma ke warung. Kata suami, waktu itu warungnya kesulitan ekonomi. Kata saya, ya itu kan resiko mereka. Setiap usaha ada resikonya. Kan tidak selamanya mereka sepi. Sekarang kan tidak lagi. Masa kamu selama ini terus-terusan ngasih 2.000 ke warung, sementara anak kita tidak jajan. Sering kalau anak minta jajan, dia selalu bilang, minta sama Tuhan, Bapak tidak punya duit. Dia juga royal kepada temannya. Misalnya membelikan rokok sering atau alkohol jarang. Kalau alkohol jarang ya. Iya. Terus Sementara saya setengah mati mengatur uang yang dia berikan. Yang tidak tentu atau tidak pasti pendapatannya karena hanya serabutan. Saya mengatur sebijak-bijaknya dan berhemat agar keuangan kami cukup. Pak, saya bukannya pelit dengan uang 2.000. Bagi yang mampu itu mah recehan, tapi bagi saya itu besar. Sedangkan maaf, eh, tidak boleh baca. iya, hari ini kami sekeluarga ibadah online di GSKI, Pak. Selama ibadah saya salaman dan minta maaf padanya, tapi dia menolak, katanya dia bosan sama saya, Pak. Bapak Gembala, saya harus bagaimana? Saya rasanya mau berhenti puasa saja. Sebentar ya. Kamu lucu ya. Kamu itu mestinya uang 2.000 tidak usah dipersoalkan. Saya tahu anakmu perlu jajan. Tapi kalau benar-benar suamimu digerakkan Tuhan memberi uang 2.000 ke warung, itu nanti rezeki nggak kemana-mana. Jangan gara-gara uang 2.000 kamu marah. Kamu ngomong, Pak, anak kita perlu uang jajan juga. Tapi dia nggak mau tahu. Ya sudah. Dia tidak buang garam ke laut loh. Apa yang dilakukan itu juga diingat Tuhan. Nah, mulai hari ini jangan ngomongin lagi uang itu. Ya? Jadi tidak harmoni hidupmu. Dan kamu itu kepoh. Nah, perlu gitu sayang. Ya? Berapa umurmu ini? Oh, udah tua loh, 46 tahun. Ya udah dewasa mestinya. Ya ikuti saya, diam. Yang nggak perlu diomongin, jangan diomongin. Ya? Oke. Saya sudah beberapa kali mengirim WhatsApp di Abang. Pernah Bapak mengatakan bahwa saya sedang berada di time limit. Pernah juga Bapak menjawab pertanyaan saya bahwa saya seorang yang pintar, baik dan cukup cerdas. Dan bahwa keadaan saya tidak selalu sama. Suatu saat pasti berubah. Iya, tapi Anda ini uang 2.000 itu Anda nggak bilang pelit, tapi sebenarnya itu pelit. Ya, jangan ributkan uang itu terus. Ini membuat saya semakin kuat menjalani hari-hari hidup saya. Amin. Namun saat ini saya sangat rapuh dan lemah karena selain suami, saya juga tertekan dengan mertua. Penindasan yang saya alami bukan penindasan lahiriah, melainkan batiniah. Kelihatan baik semua padahal menyakitkan sekali. Ya, ini mesti dilayani karena jemaat kita. Ya, terus Saya masih puasa, Pak. Namun yang jadi pertanyaan, apakah puasa saya diterima oleh Bapak dengan keadaan hati seperti ini? diterima. Diterima. Justru kamu harus bergumul. Kamu tuh orang baik, cukup cerdas, tapi kamu tidak sempurna, maka perlu sebagai gembalamu saya menasehati kamu, jangan banyak bicara. Hidupmu akan diubah nanti, pasti. Karena suamimu juga sebenarnya orang baik. Nah kalau kamu repot, resek seperti ini, nah suamimu bisa malah tidak berubah. Ya, terus. Ataukah sia-sia saja? Saya merasa diejek karena suami. Ya, saya merasa diejek karena kata suami saya puasa biar sakti sambil memainkan tangannya seperti tukang sihir di film silat. Padahal dia seorang pengikut Truth ID. Hampir non-stop sampai-sampai saya terpengaruh. Saat saya menulis ini pun dia sementara ibadah online yang kedua, nanti sore yang ketiga.
Oh ya Pak, tujuan saya berpuasa yaitu untuk melindungi anak-anak saya yang sudah remaja agar tidak terpengaruh dengan sosial media dan lingkungan dan yang Amin. jahat. Amin. Tuhan pasti jawab dan kabulkan. Ya. Tapi mari kita teduh ya. Bukan hanya puasa tentunya. Puasa tidak makan tidak akan berkuasa. Tapi kehidupan yang bersih, yang suci. Untuk memperbaiki diri ini, karena masih banyak kekurangan, mulut yang cerewet, tidak lemah lembut dan tidak punya penguasaan diri. Ini dia ya. Yang tadi saya bilang kamu mesti berubah ya. Udah kamu sadar. Oke terus. Puasa untuk suami agar rencana usaha atau bisnis suami bisa berhasil dan bisa mencapai apa yang dia cita-citakan. Bantulah saya dalam doa ya Bapakku. Amin. Kamu pasti dibantu ya. Pasti didukung terus. Setiap ada masalah, saya rasanya ingin curhat ke Bapak. Tapi kan lama baru dapat jawabannya. Enggak, ini langsung dapat nih. 2 hari langsung dapat terus. Namun saya selalu berharap dan menganggap bahwa jawaban Bapak adalah jawaban Tuhan untuk saya. Pak, kalau boleh usul, adakan abam darurat di mana pertanyaan darurat yang butuh jawaban segera bisa dijawab segera oleh Bapak. Ya, semua mestinya darurat. Kami sedang berusaha. Pertanyaan yang masuk hari ini 2 hari sudah keluar atau 1 hari sudah keluar. Terus. Karena saya melihat ada banyak pertanyaan di abam yang sepertinya terlambat dijawab, mengingat harus menunggu 1 sampai 2 minggu. Itu sudah tidak lagi. Saya selalu berusaha untuk mengejar. Kalau sudah saya keluar kota baru bisa menjawab itu 1 hari bisa 2 supaya cepat dijawab. Nah inilah yang banyak orang di sekitar saya nggak mengerti kenapa saya ngotot harus secepatnya. Terus. Ya, terima kasih. Cukup. Ya. Oke, saya udah nasihati dan nanti karena kamu jemaat Rehobot, kamu mesti dibimbing ya, jangan ribut soal-soal kecil ya. Yuk, satu lagi yuk. Selanjutnya wanita usia 27 tahun belum menikah. Shalom Bapak rohaniku. Ya. Salam kasih Pak. Saya hendak bertanya dengan Bapak Eras berkaitan tentang proses mencari pasangan hidup. Menurut kebenaran firman Tuhan, bagaimana standar pasangan hidup yang sepadan? Bentar, yang sepadan itu yang pertama orang percaya atau beriman, tapi nggak cukup dewasa rohani. Dewasa rohani juga dewasa mental, bisa bersosialisasi, tanggung jawab hidup. Ya, kalau dewasa rohani biasanya dewasa mental, dewasa ekonomi, ya harus mapan ekonominya, ya. Lalu umur juga diperhatikan, suku juga diperhatikan, latar belakang keluarga perlu diperhatikan. Tapi di atas semuanya itu petunjuk Tuhan. Ada pergumulan yang sedang saya alami Pak. Yaitu saat ini saya sedang membangun relasi berpacaran, sudah 5 bulan, Ya. dengan laki-laki yang lebih muda 2 tahun dari saya. Dia juga bekerja di lembaga pendidikan dan dia juga berada di sinode dengan saya. Saya di gereja berbeda sinode dengan saya. Saya di gereja karismatik dan dia non karismatik. Ya, dia non karismatik ya, ada di GKI ya. Terus, tapi sebenarnya tidak prinsip sekali ya. Kalau masih antara karismatik dan GKI, kita ini sebenarnya juga tidak karismatik banget ya. Pengajaran kita ini juga sebenarnya tidak karismatik sekali, juga tidak mainstream. Kita ini memang punya positioning sendiri. Tapi masalahnya bukan itu. Dia dewasa rohani enggak. Sesama gereja pun, satu gereja belum tentu dewasa rohani, jangan. Terus. Dia pelayanan di tempat gerejanya, di bidang pemuda, dan juga barusan menjadi majelis. Ya, ini pasti orang lumayan istimewa. Terus. Sedangkan saya di gereja saya, pelayanan di bidang sekolah minggu, dan saya sudah melayani sejak saya SMP. Lalu, beberapa waktu lalu, dia pernah mengatakan kepada saya, apakah nantinya saya bersedia pindah ke gerejanya? Karena di gerejanya pun membutuhkan guru sekolah minggu. Tidak banyak yang mau melayani di bidang itu. Saya pun menjadi sedikit bingung, Pak. Di satu sisi, saya sudah lama bergereja di tempat gereja saya saat ini. Tetapi sejak 2015, saya juga menjadi pecinta suara kebenaran melalui online. Tidak itu saja, ditambah lagi dengan beberapa orang di sekitar saya menyatakan bahwa
Apakah kamu yakin dengan dia dari segi finansial? Finansial tidak utama ya. Yang utama itu karakter. Terus. Karena dilihat dari pekerjaannya saat ini, pasti kami juga harus bekerja keras untuk sama-sama berjuang ke depannya. Yang penting ingat ya, karakter dan kedewasaan rohani. Bagaimana menurut Bapak Eras? Mohon arahannya, Pak. Ini yang saya kasih tahu. Yang penting kedewasaan rohani dan karakter yang baik. Tapi kalau orang sudah terjun di pelayanan, pasti memiliki nilai lebih biasanya. Oke, terus. Karena jujur Bapak Eras, di hati kecil saya ada ketakutan untuk melangkah ke suatu jenjang pernikahan. Karena saya banyak mendengar abam di Truth ID. Banyak istri yang disakiti oleh suaminya begitu kejam. Ya, makanya cari suami yang baik-baik. Artinya hati-hati, minta petunjuk Tuhan. Terus. Terima kasih Bapak Rohani saya yang begitu luar biasa dipakai Tuhan. Tetap semangat Pak, saya sangat terberkati oleh suara kebenaran online. Saya ini masih banyak harus berjuang Pak untuk mati agar Kristus hidup dalam saya. Amin, luar biasa kalimat ini. Oke. Karena saya masih sering gagal. Bahkan saya kadang marah dengan diri saya, kenapa saya kadang jalan di tempat atau bahkan merosot, sedangkan waktu ini terus berjalan cepat. Saya harus meraih kesucian supaya bisa sampai satu jurusan dengan Bapak Eras di langit baru, bumi baru. Terima kasih Tuhan memberkati. Tuhan kiranya menolong kamu, Bapa di surga, tolong kekasih ini. Lindungi, jaga, dan beri petunjuk untuk menemukan jodoh yang baik. Tolonglah Bapa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Sampai jumpa di episode 966. Tuhan berkati.